Ada apa dengan Vinyales? Kenapa keluar dari Yamaha? Apa alasannya? Dan mau pergi kemana? Kita akan bahas. Halo guys, kita ketemu lagi dengan saya Mas Liham di Mas Liham Channel. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hasil race di MotoGP Belanda yang dimana Quartararo akhirnya mendominasi di GP Belanda dan duo Yamaha berhasil menyambut kemenangan dan podium diikuti dengan Vinyales dan juara ketiga diikuti dengan Mir sebagai perwakilan dari Suzuki. Dan saya juga apresiasi buat Marquez karena berhasil menjadi man of the race dari P20 ke P7 yang telah berusaha sangat keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di Moto2 dua KTM kembali win lagi, dan di Moto3 akhirnya Foggia berhasil mendominasi di GP Assen dan Pedro Acosta menjadi man of the race dari P18 ke P8 saat dia cedera di FP3. Dan kita berikan selamat buat kepada mereka semua. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ada apa dengan Vinyales. Banyak. Ini masih hangat dibicarakan loh. Dari pihak ofisialnya menyatakan Vinyales mundur dari Yamaha di tahun 2022 alias mundur dengan Yamaha di tahun depan. Wow. Kenapa bisa gitu? Ini aku bisa ikuti dari omongan orang, aku bisa ikuti perkataannya orang. Aku kalau secara pribadi mungkin aku bisa katakan 20% aja sih. Kenapa Vinyales ini keluar dari Yamaha? Karena kalau aku melihatnya Vinyales ini kadang-kadang rada kesal. Kenapa apa ya yang diinginkannya, yang dia mau kan yang sesuai yang dia mau kayak tidak diharapkan loh oleh Yamaha. Jadinya kayak agak kesal juga sih sama Vinyales sama Yamaha. Jadinya yang berawal dari pergantian crew chief yang dari apa ya, siapa itu namanya, iya Esteban Garcia ke Stefano Gabostera. Karena Esteban Garcia katanya ini dia pernah jadi crew chiefnya Vinyales waktu dia di Moto2, Moto3, tetapi diganti dengan Stefano Gabostera. Katanya sih dibilangnya kayak apa ya, kayak ingin bisa lebih meyakinkan Gabustera daripada Esteban Garcia, karena ini menyangkut performanya dia, karena dia merasa kayak kurang performa aja sih sama Esteban Garcia ini. Kayak merasa kayak performa ini kalau saat saya bersama Esteban Garcia kayak kurang banget. Jadinya dia ganti. Tetapi secara pergantian disitulah Yamaha kayak merasa agak kesal juga. Kenapa ganti crew chief? Kenapa ganti? Aku kiranya Vinyales ini orangnya aneh. Kenapa aneh? Karena dia kayaknya maunya ini maunya aja ini, maunya aja. Dia maunya apa? Waktu kamu pindah dari Suzuki Yamaha, kamu tujuanmu apa? Juara dunia. Lah. Juara dunia apa? Dia mau jadi juara dunia mah. Kamu lihat di 2017 dia mendominasi 3 race awal, tetapi kenapa dia malah melorot? Karena di situ kan di 2017 sudah mulai ada elektronik, jadinya kan di situ Yamaha-nya ini kayaknya kurang di situ, agak terlambat juga untuk menangani elektronik. Jadinya mereka lambat mengejarkan perangkat elektronik sehingga membuat Yamaha saat itu kayaknya kekurangan performa waktu itu. Aku pikir kayak gitu. Dan disitulah waktu semakin harinya itu Vinyales kayaknya ingin buat performanya ini
naik. Tetapi kenapa dia malah tuh kayak berasa kayak kurang banget, apalagi di Sasha Ninja man. Dia marah banget loh, dia marah banget. Aku belum lihat marahnya kayak mana, tetapi kata orang yang aku lihat itu yang aku lihat pendapatnya, katanya dia marah-marah di video. Kenapa aku startnya paling terakhir? Aku sangat kesal. Selama karirku aku belum pernah start begini. Aku kadang-kadang merasa nelawak loh. Lah, kok Viñales ada di start paling terakhir? Juru kunci loh. Diikuti Morbidelli di samping. Lah. Yamaha aku gambarkan Yamaha paling buruk Viñales. Loh. Kok bisa? Di saat itu Rossi-nya masih mending. Sedangkan Viñales lah. Kok kayak begini? Aku kadang-kadang ketawa banget loh. Kenapa Viñales terakhir? Aku kayak anggap lah. Ini dia penalti kayak ini. Saat aku lihat kualifikasi. Pantasan. Yamaha sulit perform kecuali Quartararo saat itu. Kenapa itu? Karena masukannya yang dia mau itu kayaknya tidak didukung dengan Yamaha. Jadinya kayak gitu, dia melorot di start terakhir. Aku pikirnya kayak gitu. Morbidelli ya mungkin bisa, tetapi agak apa juga karena dia crash, karena dia melakukan kesalahan. Tetapi balik lagi Viñales ini kayaknya mau aja ini. Maunya bocah ini apa? Maunya apa? Kalau kamu jadi juara dunia bukan kayak gitu. Gak kayak gitu, bro. Enggak. Ciri-ciri juara dunia bukan cuma juaranya dulu, tapi konsisten. Kalau Viñales bisa merasa konsisten, pasti dia bisa juara dunia, bisa. Cuma konsistensinya dia tidak ada. Supportnya juga kurang. Itulah kalau kamu lirik ke Yamaha waktu Suzuki lah. Mau juara dunia. Sulit bro. Sulit bro. Aduh sakitnya ya. Sulit bro. Kenapa sulit? Karena di Suzuki aja dia menjanjikan banget sehingga dia mau sama Yamaha. Lah, ini beda banget jauh. Di Suzuki dia menjanjikan banget bro. Kalau misalnya kamu pikir bisa aman di Suzuki, ya oke, kamu bisa perform lah, bisa. Tetapi kalau kamu ke Yamaha, suatu saat kamu sialnya, ya itu sudah. Kamu sudah resmi keluar dari Yamaha, kamu mau pindah kemana? Gara-gara kamu ganti crew chiefnya dari Esteban Garcia ke Silvano Gabustera, ya itu sudah kesalahanmu. Sebenarnya kesalahannya Viñales bukan Yamahanya, tetapi Viñalesnya. Maunya Viñalesnya apa? Jadi dirinya sendiri yang masalah. Jadi karena itulah Viñalesnya ini yang menjadi biar masalahnya sendiri. Aku setuju dengan pendapatnya Bang Mateo karena menurutnya masalahnya Viñales ada pada dirinya sendiri, karena dia maunya apa. Katanya dia pernah cerita, aku nggak tahu sejarah Viñales, aku nggak tahu. Katanya dia pernah pindah, padahal timnya yang dia duduki waktu itu yang pertama, dia menjanjikan banget, tetapi kenapa dia malah pindah, malah putus? Lah, pikirannya anak-anak ini apa sih? Aku nggak tahu, I don't know. Permasalahannya Viñales cuma satu. Mohon maaf,
Memang suara saya ataupun cara ngomongnya kayak begini. Yang pertama, rasa ingin juara dunia ini terlalu besar. Yang kedua, terlalu ambisius untuk juara dunia. Terlalu ambisius. Yang ketiga, dia mencari motor yang terbaik bagi dirinya buat bisa juara dunia. Tetapi itu dia terlalu serius banget, terlalu banget lah, terlalu difokuskan. Jadinya ketiga faktor ini menurutku ini itu yang menjadi biang masalahnya Viñales, sehingga dia merasa kayak sudah sekarang ampas banget sekarang saat dia keluar dari Yamaha untuk di musim depan. Jadinya di musim depan dia tidak ada lagi di Yamaha. Dan aku nggak tahu pikirannya anak ini mau juara dunia. Kau mau masuk Honda susah. Tapi aku akan jelaskan nanti dulu. Aku jelaskan yang mana dulu. Ini yang terakhir. Aduh. Ya Yamaha maunya membuat pembalapnya ini bisa melesat ke depan dan juga membuat bisa perform dan bisa bersaing di depan dari pembalap yang lain dan juga bisa juara dunia bisa. Tetapi Viñalesnya ini aku nggak tahu pikirannya anak ini seperti apa. Aku nggak tahu pikiran seperti apa walaupun peringkatnya masih 10 besar. Tetapi pasti dia akan keluar dari 10 besar. Aku yakin. Tetapi terserah dirimu, terserah kalian semua. Aku nggak tahu. Tetapi karena masukannya yang dia mau itu kayak kurang mendukung pada Yamaha. Jadinya kayak dia merasa kesal dan kayak merasa kayak nggak yakin sama Yamaha lagi. Kenapa? Yamaha saat itu kan katanya tuh kesel banget. Kenapa dia Viñales pindah dari Esteban Garcia ke Stefano Gabustera? Apakah Stefano Gabustera itu justru lebih pengalaman daripada Esteban Garcia? Esteban Garcia loh buat kamu sukses. Esteban Garcia loh buat kamu sukses. Kenapa kamu malah ganti ke Stefano Gabustera? Apakah kamu menganggap dia itu seperti kamu dia tidak melakukan yang terbaik, dia tidak melakukan terbaik untukmu? Itu kesalahan Viñales. Kalau misalnya Viñalesnya pikir bisa lebih menyakitkan dirinya kepada Stefano Gabustera, pasti dia bisa juara. Kecuali kalau dia merasa mentalnya bisa siap untuk menghadapi apapun, seperti emosi tim, seperti kondisi timnya, kondisi dirinya sendiri, dan juga kondisi pembalapnya lain. Jadinya dia bisa paham apa dia lakukan. Jadi kuncinya ini seperti yang saya katakan juga berhubungan dengan mental. Karena mentalnya Viñales ini tidak benar-benar dewasa. Karena dia seenak-enaknya dia memberikan keputusan. Seenak-enaknya dia keputusan karena dia terlalu ambisius. Jadinya dia tidak terlalu dewasa dan dia tidak memikirkan hal-hal yang detail mengenai dirinya yang lebih baik itu seperti apa. Jadinya menurutku mental lah. Aku lebih setuju dengan kata Bang Matteo di MSGP, katanya mentalnya Viñales ini bermasalah sehingga Viñales ini kayak sekarang ini Viñalesnya kurang, jadinya Viñalesnya kurang karena berakibat mentalnya sendiri. Jadi kalau dia misalnya mentalnya dia bisa diperbaiki, dia bisa jaga dan bisa memahami situasi, pasti dia bisa berkeyakinan untuk jadi juara dunia. Tidak terlalu ambisius tetapi pas banget rasanya jadi juara dunia kayak gitu. Jadi kekurangan Viñales cuma pada mentalnya dan juga sikap dewasanya ini masih belum masih kurang. Jadinya aku berpendapat kayak begitu. Dan omong-omong, kemana dia akan pindah? Dia mau kemana? Aku IDK. Mohon maaf tadi aku
ngeluarin air liurku sedikit. Oke, kita kembali dulu. Vinales mau kemana? Vinales mau kemana? Aku nggak tahu, IDK, I don't know. Kalau Vinalesnya ini saat ini kayaknya dia masa-masa sulit. Ada beberapa bocoran katanya Vinales katanya mau Aprilia. Tetapi apa ya, sugesti pendapat itu, rumor itu aku bisa percaya, agak percaya. Aku agak percaya pada yang rumornya Vinales ke Aprilia bagus. Itu argumen yang bagus. Sugesti bagus menurutku. Tetapi apakah Vinales akan mau jadi juara dunia dengan Aprilia? Kan sesuatu bisa terjadi. Kita tidak tahu. Sekarang Aprilia ini lagi perform, sudah naik daun. Kemungkinannya jadi juara dunia bersama dengan Aprilia ketika Vinales ada di sana kecil, bro. Kecil. Ini kecil, bro. Ini kecil. Hampir 0% tidak bisa juara dunia. Mungkin jika seandainya Vinales bisa ke dewasa dengan situasi atau posisi sekarang, pasti dia bisa paham. Tetapi kalau mau terambisius untuk jadi juara dunia, aku nggak tahu dia pikirannya anehnya apa, aku nggak tahu. Tetapi sugesti yang menandakan bahwa Vinales ke Aprilia itu bisa mungkin. Dan juga ada menandakan rumornya bahwa Vinales ke Aramco F46. Aku rasa aku nggak setuju. 0. Hasilnya 0. Menurutku hasil 0. Aramco enggak. Aku nggak percaya, bro. Aku nggak percaya Vinales ke Aramco VR46, enggak. Kenapa bisa gitu? Aramco VR46 kan setujuannya untuk membina pembalap muda Italia untuk masuk ke MotoGP kan, untuk bisa bersaing di MotoGP, pembalap Italia. Aramco VR46 itu untuk pembalap Italia. Kalau Vinales pembalap Spanyol lain cerita. Aku nggak tahu. Pikirannya anak ini apa? Aku nggak tahu. Oh, I don't know. Aku nggak tahu. Jadi rumor Vinales dan VR46 Vinales ke Aramco VR46 corek 0. Aku nggak setuju. Aku setujunya Vinales ke Aprilia, oke, masih bisa. Karena Aprilia ini masih bisa membuka lebar bagi pembalapnya yang mau gabung sama ke timnya. Anggap aja kalau misalnya ada yang pernah main review Star Relief kah? Kalau ada yang pernah main pasti kayak begini. Salah satu seorang sepuh game Starlight Relief pasti dibilang, aku butuh truk T100, caranya apa aja. Pasti orang itu akan lakuin hal itu untuk bisa memenuhi persyaratan itu untuk bisa masuk di T100. Aku pernah buat kayak gitu loh. Asalkan kamu punya boost truk aja, itu sudah kamu cukup bisa masuk. Tetapi intinya kamu jangan bebanin kami, tetapi intinya kamu harus dapat SG boost truk dari gacha. Jika kamu dapat, kamu bisa masuk. Jika kamu enggak, ya kamu cari yang lain. Boost yang truk yang lebih baik daripada truk yang kamu minta. Dan disitulah aku pernah merasakan kayak gitu. Aku dapat di beberapa, aku cari-cari dulu T100 yang mana slotnya masih tersisa, slot remainya masih tersisa. Nah, aku cari, ya situ
situ saya dapat. Saya dapat Truck T100, saya tanya-tanya pakai bahasa Inggris. Bla 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 bla, akhirnya apa? Kamu punya SG booster, aku punya. Ya juga masukin, sudah selesai. Dan disitulah dan begitu juga dengan Aprilia itu terbuka, tetapi tanpa persyaratan melalui Torpeda. Aprilia membuka segalanya bagi pembalap yang mau gabung sama timnya. Apakah Vinales mau gabung sama Aprilia? Bisa. Terutama kan Alex Espargaro kan juga pengembang Aprilia. Bisa jadi mungkin Alex ini bisa bantu Vinales, karena Alex ini juga dia juga sangat menghormati juga Vinales, mendukung juga, jadinya dia bisa ngelakuin hal itu kepada Vinales, buat Vinales ini bisa fight lah dengan yang lain kayak gitu loh. Saat ini performa Aprilia lagi naik daun, jadinya kemungkinannya masuk Aprilia lah bisa. Buat Vinales ke Honda itu pikiranku aja. 0. Kenapa 0? Gak mungkin. Aku nggak yakin Vinales ke Honda, karena aku nggak yakin Vinales dia tidak akan ke Honda. Karena tanda kutipnya dia kan polnya kan masih ada kontrak tahun depan 2022. Sedangkan market 2024. Kenapa? Katanya dibilangnya itu dia leader Honda leader loh. Honda kan butuh leader, jadinya kan mereka mempertahankan Marquez sebagai leader. Walaupun dia Marquez ini tidak bisa cain juara dunia, tetapi dia pikir kondisi dewasanya sudah ada. Dan juga Honda ini akan membuat sesuatu buat Marquez ini bisa kembali pulih. Dia akan membuat motor yang sesuai dengan kondisinya Marquez. Jadi dia melakukan segala cara. Kalau Vinales ke Honda, aku pikir 0. 0. Minus apa lagi? Enggak ada. Karena apa ya? Timnya Repsol Honda tutup. Dia tutup gini, dia tutup close the door. Jadinya pintu Vinales ke Honda tutup, gak bisa. Jadi dia mau kemana? Ada isu mengatakan bahwa antara dua pembalap Suzuki ini, Mir sama Rins ini ke Yamaha, tukar. Tetapi aku yakin enggak. Aku pikirnya mereka ini menikmati, walaupun sebenarnya kayaknya agak bermasalah karena kondisi timnya yang mereka berdua mau itu kurang. Jadinya mungkin mereka akan pindah tim karena mungkin pikiran Vinales mungkin enggak tahu sih, sedikit aja sih. Tapi aku yakin mereka sebenarnya sih ada bermasalah juga, bukan masalah timnya, melainkan mungkin mungkin masalah motornya sih masih kurang oke. Jadinya dua pembalap Suzuki kayaknya kurang. Jadinya kalau misalkan tukar dengan Vinales dari Yamaha ke Suzuki dengan antara dua pembalap dari Suzuki ke Yamaha, kamu mau jadi korban Vinales. Katanya juga Mir mau Mir ingin tukar Vinales ke Yamaha lah. Aku nggak setuju. Kenapa? Suzuki Mir ini cocok banget dengan Suzuki. Kalau Yamaha, apakah dengar pembicaraannya? Dia memang pernah ke Yamaha. Enggak. Waktu di tes aja pramusim dia pernah ke Yamaha loh. Pernah nunjukin Yamaha, dia lihat situasinya. Bagaimana dirinya ini bisa berada di Yamaha, tetapi diambil Suzuki. Kenapa? Dia
mengatakan cukup cocok aja sih buat dirinya. Kalau Yamaha Honda ini mungkin kayaknya agak sulit buat dirinya. Jadinya aku pikir Mir ini sangat cocok dengan Yamaha Suzuki, walaupun aku pikir dia masih apa ya, mencoba untuk melakukan peningkatan buat motor Suzuki. Jadinya mungkin aku pikir dia masih belum layak tukar Vinales ke tukar Mir ke Yamaha, aku kurang yakin. Jadi buat KTM enggak ada. Aku nggak banyak ngomong. Sama saja dengan Honda, close the door. Jadinya kesempatan punya KTM nggak ada. Ke Suzuki, Vinales tukar dengan salah satu Mir atau Rins ke Yamaha, aku nggak setuju. 0. Jadi Vinales mau kemana? Aku lebih menjanjikannya Vinales ke Aprilia. Aku lebih menjanjikan. Tetapi kalau misalnya dia benar-benar bisa mengambil keputusan yang bagus, dia bisa pikir detail-detailnya dan bisa bersikap dewasa. Itulah barunya ini keputusan yang bagus buat Vinales. Dan saat ini dia mau pindah kemana? Aku nggak tahu pikiran Vinales mau gimana. Karena masa liburan sekarang, musim ini sekarang di MotoGP benar-benar heboh banget. Karena sekarang Petronas, Yamaha Vettori masih menyediakan satu kursi kosong. Siapa yang akan gantikan Vinales? Kalau rumor besarnya ada kemungkinannya Morbidelli yang akan gantikan Vinales. Kenapa? Kata dibilang Mbak Matteo itu katanya kan Petronas sama Yamaha bekerja sama. Jadinya kan kalau misalnya ada kursi kosong di Vettori, pasti Petronas kasih Morbidelli ke Vettori. Jadinya kan dia kasih spek. Tapi kan dia ada kontrak tahun depan. Tahun depan kan dia ada kasih dapat spek pabrikan, spek Vettori. Tetapi kalau misalnya Petronas akan kasihkan dia ke Yamaha Vettori karena mereka berdua kan kerjasama, jadinya mungkin sangat memungkinkan gantikan Vinales, sangat memungkinkan banget dia sangat memungkinkan dia gantikan Vinales. Jadi untuk saat ini Vinales aku pikir dia ke Aprilia menurutku, aku pikir. Untuk ke Aramco Potages 0, aku nggak yakin. Itu sama saja Vinales akan melanggar janji pada timnya Rossi. 0. Jadi saat ini aku sugesti dia akan ke Aprilia, aku sugesti. Nah, untuk saat ini saya tidak tahu anak itu dia mau pergi kemana, dan aku tidak tahu maunya anak ini apa, tujuannya anak ini apa, aku nggak tahu. Kalau kamu mau terlalu ambisius juara dunia tapi kamu tidak berpikir dewasa, tidak bakalan kamu maju kau, tidak bakalan kamu sukses kalau tidak berpikir kayak gitu. Aku bisa jamin kalau kamu tidak bersikap dewasa, kalau kamu tidak memikirkan situasi dirimu sendiri. Jadi situ. Ya itu saja yang aku bahas, dan untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang bagaimana keputusan Rossi di masa depan. Apakah akan lanjut di 2022 atau tidak? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi guys, dan see you, dah.